waktu Sabtu kemarin kan ada ibadah generasi ya, setelah berapa lama nggak ibadah. Betul. Itu gimana tuh ceritanya? Sebenarnya perasaanku sih seru banget sih sebenarnya, karena kan udah lama nggak ikut ibadah ya, terus emang ya karena keadaan pandemi seperti ini jadi memang sempat tertunda berapa lama sempat ya? tertunda berapa lama. Dan terus kemarin tuh kayaknya baru ketiga kalau nggak salah ya. Iya, ikut itu baru yang kali ketiga dan saya baru ikut pertama kali. Terus setelah itu seru sih rasanya, cuma memang ada beberapa kendala, salah satunya itu kan harusnya kan kami tahu juga kalau profesional muda itu kan mulai kan jam 7 gitu. Itu sempat tertunda kalau nggak salah. Itu sempat tertunda hampir sekitar 50 menitan apa kalau nggak salah, itu karena ada gangguan koneksi dan lain sebagainya. Ya, itu biasa. Kayak gitu. Ya itu dia sih sebenarnya. Terus apa aja sih yang disampaikan sama Kak Sem waktu itu yang? Iya benar, jadi ngomong apa aja? Kak Sem waktu ini sempat ngeceritain bagaimana generasi muda tuh harus bersikap, terutama di tengah keadaan seperti ini dengan adanya pandemi COVID seperti ini. Dan ada beberapa poin yang kakaknya sampaikan. Yang pertama, bahwa generasi muda itu tidak boleh menyerah dan generasi muda itu harus tetap teguh. Jadi kakaknya itu memberikan contoh. Yang pertama, kalau di Alkitab itu Yosua, cuma kakaknya yang ingat sih nggak terlalu menjelaskan bagaimana. Dan yang kedua itu adalah Thomas Alva Edison. Jadi kakaknya itu menekankan bahwa generasi muda jangan itu mudah tidak boleh menyerah. Jadi kayak gitu sih. Terus selanjutnya itu dibilang bahwa generasi muda itu katanya harus membangun manusia roh. Dan kakaknya memberikan referensi dalam Alkitab itu di dalam Yesaya 36 ayat ke-27 dan ayat ke-28. Tentang kalau nggak salah itu tentang apa sih namanya, hati yang baru gitu. Ya, yang seperti itu. Jadi yang ke-27 itu bunyinya, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi itu yang ditekankan. Begitu juga untuk yang ayat yang ke-28. Terus selain itu juga kakaknya juga memberikan referensi yang lain, tapi itu di 1 Timotius Pi. Jadi di 1 Timotius 4 ayat 8. Inilah yang merupakan pentingnya generasi muda itu harus membangun manusia roh. Dibilang di 1 Timotius 4 ayat 8 ini, dibilang kalau latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena dia mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kakaknya sih menekankan banget bahwa kami para generasi muda tuh harus membangun manusia roh, bukan hanya membangun tubuh kita, fisik kita seperti itu. Karena seperti yang dibilang Paulus kepada Timotius, dibilang bahwa latihan badani memang terbatas gunanya. Iya. Apa sih namanya? Apa sih sempat ikut ngeliat? Tapi kan sempat ikut walaupun nggak ikut seluruhnya ya. Iya, betul, sempat betul. ikut sedikit dan Papa lihat memang apa yang disampaikan oleh Kak Sem itu bagus. Jadi betul yang disampaikan itu bagus bahwa memang anak-anak muda kita tidak boleh mudah menyerah. Jadi di sana ada contoh yang diambil sama Kak Sem itu adalah Yosua dan Thomas Alva Edison. Mungkin Pak bisa tambahin ada contoh lain di dalam Alkitab orang-orang muda yang dipakai Tuhan. Oh gitu ya, Pia? Iya. Kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2, itu cerita tentang seorang raja dari kerajaan selatan. Jadi waktu kerajaan Israel pecah menjadi 2, kerajaan utara 10 suku, kerajaan selatan 2 suku. Kerajaan utara itu raja-rajanya semua melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi kerajaan selatan ada beberapa raja yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan, dan salah satunya yang di 2 Raja-Raja. Ini coba lihat ya? 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Udah dapat belum? Sudah, ini coba bacain tentang Yosia ya. Coba bacain. Jadi untuk yang ayat 1 itu, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud. Bapak luhurnya. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Iya, ini salah satu contoh anak muda yang waktu di usia muda dia sudah menjadi raja di Yehuda, kerajaan selatan, dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi dia udah jadi raja waktu 8 tahun gitu 8 tahun dia jadi raja. Contoh yang lain. Jadi tadi selain contoh yang tadi Raja Yosia, bukan Yosua ya. Yosia. Beda ya. Namanya mirip tapi beda. Raja Yosia. Yang kedua adalah Yeremia. Yeremia ini adalah nabi yang hidup di kerajaan selatan juga kebetulan. Dan Yeremia menubuatkan tentang kejatuhan kerajaan selatan akan dibuang ke Babel. Jadi waktu itu Babel udah menyerang 3 kali, sampai pada yang ketiganya mereka akan dibuang semua ke Babilonia. Dan Yeremia ada di sana menubuatkan. Yeremia itu salah seorang nabi besar pada waktu itu, yang juga dipanggil pada usia muda. Gitu. Coba Cici lihat Yeremia 1
ayat 6 sampai 7. Yeremia 1 ayat 6 sampai 7. Oh, jadi ini nubuatnya berarti ya? Atau gimana? Ini waktu Yeremia dipanggil Tuhan. Oh gitu. Ini waktu Yeremia dipanggil Tuhan. Oh iya. Oke, untuk yang ayat 6-nya, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah, ini ceritanya dia bilang, aku nggak biasa pandai bicara karena aku masih muda. Memang tidak ada, tidak dibilang berapa persis usianya. Oh iya. Gitu. Tetapi kalau kita lihat dalam sejarah Alkitab, kalau kita lihat dari buku-buku, di tafsir usia Yeremia waktu itu di bawah 20 tahun. Jadi emang tergolong masih muda. Tergolong sangat muda, gitu. Dan sebagai orang muda dia bilang saya tidak pandai bicara. Nah itu tokoh-tokoh dalam Alkitab selain yang tadi Kasem sampaikan, ada Yosua, terus ada Thomas Edison gitu ya. Dalam Alkitab juga ada yang tadi Yosia, raja yang usia 8 tahun, dan ada Yeremia, seorang nabi besar yang dipanggil Tuhan dalam usia di bawah 20 tahun. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa memang anak-anak muda tuh Tuhan pakai, gitu ya. Jadi anak-anak muda dengan segala keberadaan mereka itu Tuhan pakai. Gitu. Kalau kita lihat dalam Mazmur 127 ayat yang keempat, coba Cici lihat. Mazmur 127 ayat yang keempat. 127 ayat yang keempat. Dibilang di sini, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Betul. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi orang-orang muda dengan segala emosinya, dengan segala kelabilannya, dengan segala ambisinya, itu Tuhan bisa pakai. Gitu ya. Gitu ya. Jadi apa sih namanya, dan Alkitab mencatat banyak tokoh-tokoh yang Tuhan pakai dalam usia muda. Kita lihat satu ayat lain. Amsal 20 ayat 29. Amsal 20 ayat 29. Dibilang bahwa hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Iya. Jadi hiasan orang muda itu adalah kekuatannya. Pada anak muda, orang-orang muda dia masih punya kekuatan, dia masih punya ambisi besar, dia masih punya semangat yang berapi-api, dan semuanya itu bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Jadi tidak ada istilah anak muda yang mudah menyerah, tidak ada. Memang dalam firman Tuhan kita tidak boleh mudah menyerah. Anak-anak muda itu banyak orang yang Tuhan bisa pakai. Gitu. Dan di sana kita lihat tadi hiasan orang muda itu kekuatannya. Salah satu yang membuat orang muda itu dipakai Tuhan adalah dia punya kekuatan. Soalnya kalau orang tua nggak punya kekuatan lagi terbatas. Tadi Papa baru cerita sama Mama, waktu muda dulu doa semalam suntuk masih kuat. Kalau sekarang Papa doa berapa lama udah capek. Gitu. Karena hiasan orang muda itu adalah kekuatannya. Gitu. Jadi orang muda kita tidak boleh menyerah. Ada ayat yang lain lagi. 1 Yohanes 2 ayat 13. 1 Yohanes 2. Iya. 1 Yohanes 2 ayat 13. Ini dibilang, aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ini maksudnya gimana ya? Jadinya kok? Jadi apa sih namanya? Di sini Yohanes sebenarnya ngasih penjelasan, maksudnya ngasih tulisan bahwa setiap golongan usia masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri. Oh begitu. Gitu loh. Jadi mau orang tua, mau anak muda, semuanya Tuhan bisa pakai dengan kelebihannya masing-masing. Pada bapak-bapak dia karena udah pengalaman, karena dia kenyang asam garam, dia lebih matang, sehingga dia bilang kamu mengenal Dia yang ada pada mulanya. Pengenalannya kepada Tuhan berdasarkan pengalaman, berdasarkan asam garam kehidupan membuat dia pengenalannya menjadi lebih lengkap. Gitu. Tetapi pada orang muda karena dia punya kekuatan, punya keberanian, pantang menyerah, dia bilang kamu mengalahkan yang jahat. Gitu. Jadi setiap golongan usia punya kekuatan masing-masing. Karena itu Paulus bilang pada Timotius, jangan saudaraku menganggap engkau rendah karena engkau muda. Iya betul. Jadi gitu ya? Memang benar sih, waktu ini Kak Sem juga dari hubungannya dengan generasi muda yang tadi itu di 1 Timotius 4 ayat 8 itu kan di bawahnya kan 4 ayat 12 itu bilang jangan seseorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Betul, gitu ya. Betul. Jadi orang-orang muda kita harus tahu bahwa walaupun kita muda dengan keberadaan kemudaannya, dengan pengalaman yang masih terbatas, itu semuanya Tuhan bisa pakai. Gitu. Semuanya Tuhan bisa kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan bisa lakukan sesuatu. Kalau kita lihat sekarang NDC misalnya, wah itu kan grup musik anak-anak muda semua tuh. Iya betul ya. Iya, suaranya bagus, powernya besar karena anak-anak muda. Itu dipakai Tuhan.
gitu. Nah tadi kita udah lihat contoh-contohnya, gitu ya. Atau sekarang kalau kita lihat dalam dunia bisnisnya, Kak Samuel pernah ngomong yang Alfa Edison, gitu ya. Iya betul. Tapi kalau kita lihat dalam dunia bisnis sekarang banyak bisnis unicorn, ya startup yang orang-orang muda. Karena orang muda bisa berpikir maju, mereka berpikir out of the box istilahnya. Mereka tidak terkungkung dengan aturan atau tradisi atau paradigma lama, tapi mereka mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang mereka bisa capai dengan metode-metode baru. Nah, itu yang membuat kenapa Tuhan perlu anak-anak muda. Anak muda itu nanti akan memimpin sebuah terobosan, anak-anak muda itu nanti yang memimpin suatu perubahan. Gitu. Ya, seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak pada masa mudanya. Nah, sekarang kalau kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 22. Angkanya bagus nih. 2 Timotius 2 ayat 22 ya berarti ya. Oke. Dibilang begini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, jadi di sini Paulus mengingatkan juga kepada Timotius anak rohaninya. Tadi kita lihat bahwa dia ngomong ke Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena anak muda. Ya, jadi seorang anak muda Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa percayakan dengan kekuatannya, dengan ambisinya, dengan semangatnya. Tapi di satu pihak Paulus juga masih tahu kepada Timotius untuk dia bilang jauhilah nafsu orang muda. Jadi apa itu maksud nafsu orang muda? Seorang muda biasanya di tengah ambisinya, keberaniannya, kekuatannya, dia bisa berpikir ke depan, out of the box. Tapi dia punya kelemahan di mana dia cenderung sembrono, gitu ya. Cenderung terlalu berani, tidak mempertimbangkan risikonya. Nah itu kita harus pertimbangkan itu semua. Jadi sebagai orang muda, kita tetap harus bertindak seperti orang dewasa juga, yang dengan mempertimbangkan sesuatu, dengan mempertimbangkan banyak hal untuk mengambil suatu tindakan. Anak muda juga kadang-kadang dalam kondisi yang masih butuh yang namanya pengakuan atau jati diri, sehingga biasanya ada anak-anak muda yang terjerumus dengan rokok lah, dengan pergaulan yang tidak baik, hanya karena mereka butuh pengakuan, hanya mereka mencari satu jati diri. Gitu. Nah, Paulus bilang jauhilah nafsu orang muda. Jadi anak-anak muda di dalam Tuhan itu beda dengan anak-anak muda di dunia. Semua anak muda punya semangat, semua anak muda punya keberanian, punya ambisi, itu bagus. Tetapi anak-anak muda di dalam Tuhan itu beda. Anak-anak muda di dalam Tuhan dia melakukan semuanya dengan takut akan Tuhan. Dia tidak melakukannya dengan sembrono, dia tidak melakukannya dengan nekat, dia tidak sekedar mencari pengakuan dari manusia. Tidak gagah-gagahan istilahnya. Gitu ya. Biasanya kalau saya cerita dengan orang yang rokok, pertama kali mereka merokok alasannya karena supaya pengen gagah di depan teman-temannya. Gitu. Nah itu hal-hal yang harus dihindari oleh anak-anak muda. Gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat dua sisi. Di satu sisi adalah Tuhan memakai anak-anak muda. Setiap golongan usia punya kelebihan dan kekurangannya. Setiap golongan usia Tuhan bisa pakai. 8 tahun bisa jadi raja. Nabi yang usianya di bawah 20 tahun, orang bisa pakai, Tuhan bisa pakai menjadi nabi. Gitu. Tapi di pihak lain adalah harus jaga. Gitu. Jauhilah nafsu orang muda. Gitu. Satu ayat yang lain dalam Pengkhotbah 11 ayat 9. Pengkhotbah ya. Pengkhotbah 11 ayat 9. Iya, Pengkhotbah 11 ayat 9. Ini perikopnya tentang nasihat bagi pemuda-pemudi. Bagus. Jadi dibilang kalau di ayat 9 itu bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi maksudnya gimana ya? Jadi semua anak muda kan pengen bebas. Istilahnya mau gue lah. Gitu. Tapi ingat, semua yang kita lakukan kita harus bertanggungjawabkan. Ada konsekuensi dari apapun yang kita lakukan. Gitu ya. Gitu. Anak muda tidak boleh takut. Anak muda harus berani melakukan sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan. Tetapi dia melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dia melakukannya dengan satu pengertian bahwa apa yang saya lakukan itu saya harus pertimbangkan risikonya. Gitu. Karena di sana dibilang apa sih namanya? Karena hal itu Allah akan membawa kau ke pengadilan. Ada pertanggungjawaban dari semua tindakan yang dilakukan. Gitu. Masa-masa muda ini adalah masa yang paling baik untuk orang mulai mengenal Tuhan. Masa-masa paling baik mulai orang matang di dalam Tuhan, mulai
mendapat pengenalan yang lebih serius dengan Tuhan. Biasanya kalau anak-anak yang sekolah minggu masih ikut kebaktian, lebih bersenang-senang, dia lebih mendekat, banyak mendengar tentang cerita-cerita. Tapi udah mulai masuk masa remaja, pemuda, generasi, itu orang mulai berpikir anak-anak bisa lebih dewasa, bisa melihat bahwa kekristenan itu jadi sesuatu hal yang serius. Ikut Tuhan tuh butuh komitmen, ikut Tuhan tuh butuh kesungguhan, gitu. Semua talenta yang kita punya dalam bidang apapun juga itu semua harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu masa muda itulah saat yang tepat kita mencoba berbagai macam pengalaman, belajar berbagai macam hal, itu untuk mengembangkan diri kita semaksimal mungkin. Gitu. Tapi ingat di satu sisi masa muda juga kita akan mencari jati diri kita yang sebenarnya seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau Cici misalnya sekarang kuliah ngambil guru, pasti kedepannya akan jadi guru. Gitu ya. Jadi di usia muda udah ada keputusan-keputusan yang menentukan masa depan. Gitu. Anak-anak muda tidak hanya sekedar yang penting gimana ntar deh. Gitu. Anak muda harus mulai belajar untuk mengambil satu keputusan untuk masa depannya. Gitu. Misalnya contohnya tadi sederhana dalam hal sekolah. Kalau saya memutuskan saya akan ambil jurusan A, itu dia udah mulai memutuskan untuk sesuatu yang masa depannya. Dan itu dia harus lakukan dengan takut akan Tuhan. Dia harus bawa Tuhan di sana, dia harus letakkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Gitu. Anak-anak muda tidak boleh dianggap orang rendah, tapi harus jadi teladan. Anak-anak muda punya kemampuan, punya kekuatan, jangan mudah menyerah. Hiasan orang muda adalah kekuatannya. Gitu. Pantang menyerah, maju terus, berpikir maju ke depan. Tadi Papa udah bilang, anak muda ini yang jadi pionir suatu perubahan nanti di gereja Tuhan. Yang membuat sesuatu hal yang rutin itu bisa dibuat terobosan baru. Gitu ya. Bisa dibuat terobosan baru. Karena itu kalau kita lihat kalau menteri-menteri juga yang muda-muda. Gitu. Karena memang kedepannya anak-anak muda itu yang Tuhan mau pakai. Gitu. Tapi ingat, semua yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan takut akan Tuhan, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi hati-hati bertindak, hati-hati memutuskan, dengan keberanian, dengan penuh pertimbangan lakukan. Jadi anak-anak muda berpikir dewasa, orang dewasa boleh berjiwa muda. Gitu ya, iya. Jadi anak-anak muda jangan karena kemuda-mudaannya dia merasa bahwa, aduh, saya kan gak usah banyak mikir lagi, ntar aja. Nggak boleh. Mulai pertimbangan segala sesuatu, mulai belajar memutuskan sesuatu. Itu juga dengan pengiringan kita pada Tuhan, mulai serius. Mulai serius, saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Gitu, ya. Nah, apa tuh punya ilustrasi HP, smartphone. Jadi pasti ikuti perkembangan smartphone ya. Tahu ya, smartphone ada apa sih namanya iPhone, ada Samsung, dua itu saling perang gitu ya. Kalau sekarang yang iPhone udah sampai iPhone berapa? iPhone 10. iPhone 10 kan ya? iPhone X ya. iPhone itu udah di harga kisaran berapa? Mungkin sekitar 13 juta ada. 13 juta sampai 15 jutaan. Iya, sekitar segitu. Kalau Samsung S berapa tuh? Wah, kalau Samsung karena nggak terlalu ngikutin ya? Nggak terlalu ngikutin, nah, cuman ada S berapa banyak gitu ya? pokoknya dan itu. Sekarang Samsung ada yang Samsung ada Fold juga, ya. versi Fold itu yang luar S. Itu juga harganya mungkin bisa sampai belasan juta. Belasan juta. Nah, sekarang kalau kita lihat kayak handphone, itu maju terus kan? Iya, betul. Dinamikanya maju terus. Dan dia selalu ada teknologi baru kayak gitu. Betul. Tapi kita harus ingat, handphone yang 15 juta dengan handphone yang 1 juta mungkin beda jauh kelebihannya. Tapi dua-duanya perlu yang namanya satu alat yang sederhana, yang namanya charger. Itu percuma aja ada handphone 15 juta dengan kecanggihan yang luar biasa. Kalau dia tidak bisa connect, tidak bisa di connect ke sumber listrik, tidak punya chargernya. Seberapa lama dia bisa bertahan dengan baterai yang ada? Pasti lama-lama kalah juga. Nah, itu gambaran kita. Kita boleh memperlengkapi diri kita dengan berbagai macam kemampuan. Kita boleh memperlengkapi diri kita dengan berbagai macam ilmu, kebisaan, talenta apapun juga boleh. Tapi jangan lupa, kita butuh koneksi kita dengan Tuhan. Kita butuh sumber energi itu. Itu semua kemampuan yang kita punya, itu semua tidak ada gunanya kalau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Gitu. Jadi sebenarnya handphone mau 15 juta, mau 1 juta, kalau dua-duanya nggak ada chargernya percuma. Gitu. Jadi Tuhan nggak pentingin berapa banyak yang kita mampu, berapa banyak yang bisa kita kuasai, itu Tuhan nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kita tetap melekat pada Tuhan.
Gitu. Anak-anak muda nggak boleh merasa ngomong Tuhan dulu sok rohani, enggak. Gitu. Karena semua kemampuan yang kita punya, kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Baru waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, semua talenta yang kita punya itu baru bermanfaat. Gitu. Semua kelebihan yang kita punya baru bisa memberikan manfaat buat orang lain. Gitu. Jelas ya. Jadi itu kenapa perlu anak-anak muda. Tuhan pakai anak-anak muda, tapi jangan lupa anak-anak muda jangan menjauh dari Tuhan. Anak-anak muda harus punya komitmen dengan Tuhan. Dia harus terkoneksi dengan Tuhan. Ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk baca firman Tuhan. Nah, kebetulan topiknya adalah berikutnya manusia roh ya. Iya, betul. Berikutnya manusia roh. Jadi memang kalau Papa jelasin misalnya, kita nih manusia, itu kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini yang nampak di luar. Jiwa ini ya secara umum lah, pikiran, emosi emosi dan kehendak. Emosi itu bisa sifat, gitu ya, kehendak, keinginan, gitu. Dan yang ketiga roh, gitu. Nah, tubuh, jiwa, dan roh masing-masing perlu mendapat makanan. Tubuh ya tentunya kita perlu dapat makanan jasmani, sehari 3 kali sesuai dengan golongan usia, gitu. Dan ini sampai kapanpun tidak pernah berhenti, gitu. Nah, yang jiwa, yang jiwa makanannya apa? Yang jiwa makanannya. Kalau pikiran kita perlu hiburan, kita perlu belajar, betul kan? Betul. Kita perlu rekreasi, kita perlu nonton, gitu. Kita perlu dengar musik, itu semua hiburan buat jiwa, itu semua makanan buat jiwa. Gitu. Kalau ini tidak dapat makanan, orang bisa suntuk. Gitu. Nah, begitu juga dengan roh. Jadi manusia rohani ini perlu dapat makanan. Nah, Kasem masih ilustrasi tentang ibadah. Iya, betul. Kayak dia bilang ibadah. Awalnya di latihan badani, terbatas gunanya. Tapi ibadah berguna untuk segala hal, gitu kan, untuk kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Itu salah satu bentuk kita mendapat makanan rohani. Jadi makanan rohani kita dapat dari ibadah, dari pembacaan firman Tuhan, dari doa, bukan dengan Tuhan. Karena itu kalau Yesus cobai, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu makanan buat roh kita. Gitu lah. Roh kita inilah yang membuat kita hidup. Roh ini yang membuat kita bisa dalam firman Tuhan, kalau kita hidup oleh roh, kita mematikan keinginan-keinginan daging. Gitu ya. Kita lihat ayatnya ya. Coba kita lihat ayatnya. Kalau kita lihat adalah Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63 ya. Di sini sih dibilang rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi hidup itu datangnya dari roh. Jadi roh ini dia akan mati. Jadi tubuh ini bakal dari tanah, nanti kembali ke tanah. Jiwa nanti akan bersama-sama dengan roh. Karena itu seringkali tubuh, jiwa, dan roh dalam firman Tuhan sering dikategorikan sebagai manusia lahiriah dan manusia batiniah. Gitu ya, manusia jasmani dan manusia rohani. Gitu ya, batiniah, lahiriah dan batiniah. Gitu ya. Kalau kita lihat ayat yang lain dalam 1 Petrus 3 ayat yang 4. 1 Petrus 3 ayat 4. Ayat 4. Dibilang di sini adalah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, jadi yang menjadi kebanggaan kita, boleh kita punya banyak kelebihan dalam hal fisik, misalnya dalam hal tubuh ya, kita punya postur yang bagus, kita punya face yang good looking, kita punya kulit yang bersih, apa segala macam, kita jaga tubuh kita itu bagus, gitu ya. Kita juga punya banyak kelebihan dalam jiwa. Kita punya kemampuan main musik, kita misalnya personalitinya menarik, kita orangnya sabar, orangnya ramah, itu semua kelebihan yang dimiliki pada tubuh, pada jiwa, betul. Tapi jangan lupa roh kita juga perlu. Nah, di dalam firman Tuhan dibilang perhiasanmu adalah manusia batiniah. Manusia batiniah tadi adalah jiwa dan roh. Itu justru yang harus kita tonjolkan. Itu justru yang kita harus tampilkan. Gitu. Karena manusia lahiriah lama-lama akan menjadi tua. Tapi manusia batiniah ini yang firman Tuhan bilang diperbarui dari hari ke hari. Gitu ya. Ini ayatnya kita bisa lihat ya. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun
manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinnya kita kami diperbaharui dari hari ke hari. Jadi anak-anak muda tiga-tiganya perlu diperbaiki, tiga-tiganya perlu dibenahi. Gitu. Jangan cuma perhatikan penampilan aja, penampilan tentu penting. Gitu. Jangan cuma perhatikan penampilan juga, tapi perhatikan juga hal-hal kejiwaan. Kita perlu belajar, kita perlu mempertajam kepribadian, personality. Kita harus apa sih namanya, meningkatkan kemampuan apa sih namanya, human relationship. Itu semua kita harus tinggalkan. Tapi hubungan kita dengan Tuhan itu pun kita harus tinggalkan. Gitu. Ya. Dan manusia lahiriah kita boleh merosot, tapi manusia batinnya kita diperbaharui dari hari ke hari. Jelas ya? Iya. Jadi dari kesimpulan yang kemarin sudah dengar, jadi ingat sebagai anak muda jangan menyerah. Kembangkan semua potensi. Anak muda itu adalah pionir sebuah perubahan. Itu Tuhan perlukan dalam gereja Tuhan. Tapi ingat, anak muda harus berpikir dewasa. Anak muda tidak boleh gegabah, tidak boleh bertindak sembrono. Kekuatan emosi yang dimiliki harus dikendalikan di tangan Tuhan. Sehingga itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ingat, yang kita harus pelihara sebagai anak muda itu bukan cuma tubuh dan jiwa saja, tapi roh juga. Kita harus hidup, roh kita diperbaharui hari demi hari. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Handphone yang mahal, handphone yang murah, kalau tidak ada chargernya, nggak ada gunanya. Gitu. Semua kemampuan yang kita miliki, kita harus bawa menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kembangkan komunikasi dengan Tuhan, kembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui persekutuan dengan saudara seiman, melalui pembacaan firman Tuhan pribadi, dan juga berdoa. Oke. Sabtu ini ada lagi ya? Nanti ikut lagi ya? Iya. Kamu nggak tahu pakai media apa sih sebenarnya? Nanti diinformkan apa sih namanya? Nanti akan diinformasikan justru. Ada linknya diinform ya. Oke. Ya udah.